Terima kasih Pak David. Shalom kepada saudara-saudara. Nama saya Jordan. Hari ini akan saya sharing. Saya sedikit deg-degan ya, udah lama banget nggak sharing firman Tuhan. Apalagi di sini ada sang theologians, namanya Tracy Trinita. Dia tuh udah teologi dewa. Jadi kasih aku deg-degan. Oke, anyway, sebelum aku mulai, aku ada video yang aku mau bagikan. Jadi teman-teman bisa coba nonton video ini ya. Jadi ini lelucon aja, just for fun ya. Coba kita lihat mana. Oke, di sini aku kasih lihat di sini. Oke, bisa lihat di sini? Aman ya? Coba aku lihat di sini. Yang aman, ketik aman, mungkin aman? Bisa lihat? Aku udah share ya. Oke, aku akan play videonya. Silakan ditonton. 啦啦啦，娃娃好可爱，爸爸永远爱你哦。妹妹叫爸爸，叫爸爸，他是谁啊？为什么要我叫爸爸？我不要！为什么不要？妹妹乖，快叫爸爸。难道我不是爸妈亲生的？这个人的脸型、眼睛，他才是我的亲生爸爸，要来带我走了！天哪，命运为什么要捉弄我？妹妹叫你叫爸爸，不要这么别扭啊！丁丁啊，乖乖听话啊！听妈妈的话叫爸爸呀。谢谢爷爷奶奶的照顾，谢谢妈妈多年的养育之恩。爸爸，你这小孩疯了吗？我是要你叫爸爸出来，修马桶的工人来了。 Nah, itu adalah video klipnya. Bagaimana teman-teman? Apakah lucu? Itu sebenarnya adalah video yang aku lihat dari sejak aku kalau nggak salah 20 tahun yang lalu kalau nggak salah. Jadi itu video memang jadi sebuah kenangan ya. Dan tetapi aku kemarin itu pas mau sharing itu aku somehow kepikiran aja gitu loh. Kayak kok bisa ya aku maksudnya aku tuh ini video tuh bisa menceritakan sesuatu. Misalnya kayak eh, ini sebenarnya salah siapa ya? Ini kan sebenarnya ibunya meminta anaknya panggil papa gitu kan. Tetapi malah dipikirkan panggil orang itu yang mau pembetul WC jadi papa gitu. Terus padahal harusnya maksudnya adalah panggil papa kamu gitu untuk datang gitu. Nah, ini tuh kejadian sebuah komunikasi biasanya. Ya kan lucu sekali ya di mana kita tuh sering banget ya ketika kita mendengarkan sebuah instruksi malah kita dapatnya yang beda gitu. Nah, ada sebuah cerita lucu juga. Nah, ini terjadi kepada aku sendiri. Jadi 6 bulan yang lalu aku pas di gereja di Jakarta, gereja aku ada teman aku dia lagi preaching ya dia lagi sharing di mimbar dia lagi preaching soal tentang si Daud ya si Daud itu berzina ya kalau teman-teman tahu kan dia ada berzina dia justru mengirim justru suaminya Bathsheba ya kan dia sengaja ya menaruhkan dia di depan war pentempuran ya akhirnya mati dan akhirnya dia nikahin cewek itu. Nah akhirnya yang aku dengar ya pas di mimbar, pas aku di bawah terus teman aku tuh di mimbar aku dengarnya kayak gini. Tuhan memanggil sebuah seekor binatang untuk menegur si Daud. Terus aku bingung, memang ada binatang ya? Aku lagi bingung tuh. Terus habis itu aku tanya ke teman aku, memang Tuhan pakai binatang apa ya gitu. Terus akhirnya tahu gak, sebelum pas aku dijawab, teman aku bilang, itu bukan binatang, Jor. Itu Nabi Nathan. Ya ampun aku dengarnya kok aku bisa kayak dengernya binatang gitu kan dan aku kan memang aku tumbuh besarnya di Singapura sebenarnya jadi kalau bahasa Indonesia itu agak sedikit ribet gitu kan dan ketika dia ngomong itu aku lagi pikir oh no ternyata itu adalah Nabi Nathan tapi aku dengarnya tuh binatang so imagine teman-teman kita ada ratusan juta orang tiap hari itu tiap minggu ke gereja mereka mendengarkan firman Tuhan dari dari seseorang hamba Tuhan. Imagine deh, pasti ada orang aja yang kayak aku, yang terima mungkin penyampaian itu tuh benar, tetapi itu
terimanya tuh salah, bukan salah pendetanya, bukan salah yang justru yang sharingnya, malah justru salah orang yang dengarnya, ya kan? So akhirnya aku juga lihat ya teman-teman di sini tuh miscommunication itu menjadi sebuah hal yang lumayan apa ya, lumayan serius ya, di bahkan bukan cuma di perusahaan doang tetapi di gereja gereja juga ada. Makanya dari hal ini tuh aku belajar untuk tidak judge ya. Sekarang kalau aku dengar pendeta, aku nggak judge dulu deh. Aku nggak mau kayak aku keluar dari gereja aku langsung bilang oh ini kayaknya gereja. Aku diam dulu, aku renungin dulu. Meskipun ya karena akhir-akhirnya aku akhir-akhir ini tuh aku lihat di sosmed tuh banyak banget em, mungkin anak muda atau ada beberapa orang yang mungkin followersnya banyak dan mereka udah mulai kayak saling kayak membahas soal teologi, terus membahas bahwa oh ini pendetanya tuh salah nih, terus ada konsepnya salah nih. Nah, menurut aku tuh mungkin ada baiknya, tetapi juga kita harus hati-hati ketika kita membawa hal-hal ini di sosmed, karena jangan sampai orang-orang tuh bisa menjadi misconception atau jadi misunderstanding gitu kan. Dan kalau kita judge salah orang, kan kita miss out juga, ya kan? Nah, even ya, menurut aku even kalau misalnya pendetanya atau penyampaian message itu tuh benar-benar salah misalnya, aku coba untuk tidak langsung judge orang itu beneran karena aku tahu mungkin dia juga nggak sempurna, mungkin dia juga pas waktu itu salah ya kan, so aku nggak langsung shut off bahwa aku udah nggak mau denger orang ini lagi deh gitu kan. Kan biasanya kita langsung bilang oh ini orangnya langsung itu. Jadi aku belajar sih dari temen aku yang pas ngomongin bahas soal binatang tapi pas bahas soal nabi Nathan tapi aku dengarnya binatang, aku mulai oke, Tuhan ajarin aku ya untuk meskipun aku dengar salah, aku tidak langsung berbuat hal yang langsung aku judge langsung. Itu yang aku belajar sih. Apalagi apa namanya, aku juga belajar ya untuk bagaimana cara discern sebenarnya. Discernment itu menurut aku penting. Eh, kita harus tahu apakah hati kita yang salah, apa kita dengar salah, ya kan? Dan apakah dia represent Tuhan atau tidak gitu. Itu yang paling penting menurut aku. Apalagi pas few years ago atau beberapa tahun lalu tuh aku minum Starbucks di sama teman aku, teman baik aku Seni lah waktu itu di Senayan City. Terus ada banyak ibu-ibu tuh di Senayan City tuh turun, terus duduk di sebelah aku. Terus mereka ngomong-ngomongnya tuh besar, suaranya tuh kencang banget. Terus mereka bilang, itu tuh, itu tuh roh hyper grace harus kita tengking tuh. Terus aku kan dengar sama si Seni ya, memang ada roh hyper grace yang harus kita tengking ya. Terus aku baru find out bahwa oh ternyata mereka tuh lagi bahas soal apa ada beberapa teologi atau ada seorang pendeta yang memang bahasnya tentang hyper grace nggak ngebahas tentang hyper grace tapi bahasnya tentang grace gitu kan. Nah, so dulu aku tuh merasa bahwa oh hyper grace salah ya, oh hyper grace salah ya. Nah itu tuh aku lah jadi langsung kayak judge gitu kan. Jadi aku kayak oke oke, harus hati-hati harus hati. Tetapi pas aku benar-benar lately aku dengar mungkin pendeta itu ya sebenarnya nggak hyper grace banget gitu loh. Nah itu yang aku langsung rasa oke, I think we should stop judging, ya kan. Menurut aku tuh kita harus meskipun kita harus apa jaga hati ya, tetapi I think we shouldn't judge any preacher yang memang lagi di sana karena mungkin kita tangkapnya salah atau memang orangnya itu memang lagi salah, tetapi we shouldn't judge. Nah, tapi ada satu hal teman-teman yang aku mau share hari ini ya, justru hari ini aku mau share dan aku belajar. Paling penting yang aku lihat ya, kalau aku pas renungin firman Tuhan beberapa hari ini dan beberapa bulan ini malah ada satu hal yang kalau ada seorang hamba Tuhan, dia preach-nya itu bukan tentang Tuhan Yesus, malah preach-nya justru tidak merepresentasikan apa yang Tuhan mau. Contoh ya, eh, aku coba share screen dulu bentar di sini. Oke. Nah, em, jadi aku coba mendengarkan ya beberapa hal ini. Kalau misalnya hal yang aku jaga ya di hati ya, misalnya ada beberapa hati yang hal yang aku jaga misalnya adalah ketika sebuah message, sebuah penyampaian itu membuat kita menjadi takut. Menurut aku itu hal yang harus kita hati-hati. Jadi bukan takut pada Tuhan ya, bukan ya, tetapi kita jadi depres, kita jadi negatif, kita jadi stres ketika ada
penyampaian-penyampaian itu kepada kita, terus kita langsung, aduh, kok Tuhan marah ya? Aduh, aku harus kayak gini ya. Kalau enggak aku dihukum sama Tuhan ya. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang aku sekarang lumayan jaga hati. Karena contoh seperti Musa ya. Eh, aku nggak tahu teman-teman tahu nggak cerita Musa yang bahas yang akhirnya dia tidak masuk ke tanah perjanjian. Teman-teman tahu nggak ada cerita Musa? Jadi Musa itu kan sebenarnya diutusi sama Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian kan, untuk membawa anak-anak Israel masuk ke tanah perjanjian. Dan tapi ceritanya yang sedih adalah di akhir perjalanan dia malah dia tidak masuk ke tanah perjanjian. Teman-teman tahu nggak alasannya? Di sini kalau di sini ada yang tahu bisa ketik tahu mungkin. Jadi kalau aku ngajar biasanya, kalau aku biasanya ngajar aku suka banget interaktif ya. Jadi aku kalau tanya aku cuma perlu jawab tahu atau enggak gitu. Jadi coba aku tanya kepada teman-teman di sini, teman-teman tahu nggak alasan kenapa akhirnya Musa tidak masuk ke tanah perjanjian? Kalau yang tahu ketik tahu, kalau tidak ketik tidak. Coba aku lihat di sini responsnya. Gimana di sini masih belum ada yang ketik nih. Aku tunggu ya. Teman-teman ada yang tahu nggak di sini alasan akhirnya Musa tidak masuk ke tanah perjanjian? Di sini ada yang tahu tapi pura-pura nggak tahu. Oke, di sini ada yang tahu. Nah, banyak banget yang masih belum. Oke, bagus ya di sini udah banyak yang tahu ya. Ada yang bilang melanggar kekudusan. Oke. Oke, coba kita baca ya. Moses failed to enter the promised land itu kenapa? Jadi di Bilangan 22 di Bilangan 20 di ayat 2 sampai 12. Jadi pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah anak Israel ya mengurumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini? Supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur, dan delima, bahkan air minum pun tidak ada. Jadi dari cerita ini, kalau kita dengar itu salah siapa? Menurut aku tuh pasti salahnya anak Israel itu kan. Orang-orang Israel itu mereka komplain. Ngerti nggak? Mereka tuh udah mau masuk ke tanah Israel, tapi mereka tuh mereka tuh kayak komplain ke Tuhan, Tuhan, bukan ke Tuhan, ke Musanya. Musa, kenapa sih Musa kamu bawa kita ke sini? Kalau tahu aku tinggal aja langsung di apa namanya di tanah Mesir gitu kan. Ngapain kita keluar? Di sini kita nggak ada air, bla bla bla. Dia tuh komplain gitu kan. Nah, lalu pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Nah, lalu Musa mengambil tongkat itu. Nah, jadi Tuhan tuh minta si Musa, ambillah tongkat kamu, ya. Terus kamu tinggal menyuruh umat itu berkumpul. Terus katakanlah di depan mata mereka aja kepada bukit batu itu supaya diberikan airnya. Jadi nggak usah ngapa-ngapain, kamu tinggal bicara dan air itu akan keluar gitu lah. Nah, tapi coba kita lihat ya, Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Lalu ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Tak, gitu kan. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Nah, kalau kita lihat dari sini kan, oke lah ya, kalau kita sebagai pemimpin ya, memimpin anak-anak Israel, aku juga marah sih kayak, ini ya, kalian tuh anak-anak durhaka ya. Udah bagus loh aku mau bawa kalian keluar dari tanah perjanjian tanah Mesir ya. Sekarang kamu malah komplain gitu kan. Nah, aku akan lakukan gitu juga kan. Tetapi kalian lihat deh, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Aku pernah memikirkan ini
merenungkan ini dan aku bertanya kepada Tuhan, Tuhan, memang Musa salah? Musa tuh tidak salah loh. Kalau aku kan, Musa kan merepresentasi apa? Si anak-anak ini kan memang stubborn ya. Mereka tuh suka komplain kan. Dan cengli lah Tuhan, aku apa marahin mereka loh supaya mereka supaya mereka nggak komplain lagi, supaya mereka taat kepada Tuhan, ya kan? Nah, waktu itu aku tanya Tuhan kayak gitu. Lalu akhirnya Tuhan kasih aku sebuah revelation. Dia bilang, you know what, you Jordan, Eh, mungkin itu di otak di mata manusia ya, bahwa kalau kamu itu marah, bahwa kalau si Musa melakukan itu adalah dia merepresentasi aku ya. Sebenarnya aku tuh bukan gitu. Aku tuh bukan Tuhan yang suka marah. Nah, aku tuh langsung dapat revelation bahwa ketika ditulis di sini di firman Tuhan bahwa si Musa tidak menghormati kekudusanku, aku langsung dapat kekudusan apa ya? Ternyata kekudusan itu tuh bukan tentang Tuhan itu marah. Dulu aku di pikiran aku tuh bahwa kalau kudus, Tuhan kudus adalah Tuhan yang suka marah. Dan ternyata Tuhan tidak suka direpresent dengan karakter itu. Tuhan tuh tidak suka. Karena justru kasihnya dialah, itu adalah kekudusan dia. Nah, dari sana baru aku dapat, oh no, ternyata kalau aku pikir kalau aku marah-marah, hey, ayo berdoa, cepat berdoa. Kalau kamu nggak berdoa, kamu dikutuk gitu kan. Aku pikir aku lagi sedang merepresent Tuhan. Ternyata tidak. Justru Tuhan bilang, hey, kamu harus tidak boleh merepresent aku dengan aku adalah seorang bapak yang marah terus gitu loh. Nah, jadi aku belajar sebenarnya kalau kita mau membagi firman Tuhan, ya, aku juga udah mulai yang namanya jaga hati di mana kalau misalnya ada seorang hamba ya yang sering marah-marah terus ya, itu kayaknya gak enak gitu loh. Kayak dulu-dulu awal kayak, oh bagus nih, aku ditampar nih. Tapi ternyata Tuhan bilang, aku tidak menampar orang, Jor. Nah, siapa yang di sini sering bilang, oh, aku ditampar sama firman Tuhan. Tapi Tuhan pernah bilang sama aku tidak menampar orang. Nah, itu yang aku akhirnya juga, oh gitu. Nah, ada satu story lagi, ada satu cerita lagi. Jadi, kalian tahu gak yang cerita yang soal 12 spies, the 12 spies of Israel? Yang dimana mereka tuh diutusin oleh Musa awal-awal untuk pergi untuk melihat ya tanah perjanjiannya, ya kan? Dan apa yang kita tahu? Jadi 12 orang pergi, 10 orang datang, 10 orang balik dengan kabar baik atau kabar buruk. Coba teman-teman tulis di sini, ketik. Jadi ada 12 dikirim untuk coba lihat ya, mereka mau lihat tanah perjanjiannya. Menurut kalian ada 10 orang balik, mereka membawa kabar baik atau kabar buruk? Ya, 10 kabar buruk ya. Jadi cuma 2 yang membawa kabar baik. Nah, akhirnya apa? Terjadi apa ketika 10 orang itu balik? Jadi, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepada aku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan menyelapkan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Jadi, apa yang kita pelajari dari sini? Sebenarnya hal-hal yang membuat Tuhan tidak senang. Tadi nomor satu adalah ketika kita merepresent Tuhan bukan dengan karakter yang kebaikan dia, malah kemarahan dia. Dan kedua adalah ketika kita membawa kabar busuk kepada orang-orang. Nah, tadi kan kita bahas soal miscommunication ya. Ya kan, tadi dari awal kita lihat bagaimana ibu itu meminta anaknya untuk hey panggil papa. Nah, itu kan ada sebuah miskom. Nah, tetapi kita yang menjadi
penyampaian Injil, ya penyampaian firman Tuhan, kita juga harus hati-hati. Jangan sampai kita membawa kabar buruk kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, awas loh. Kamu kalau enggak doa ya, besok di Tuhan marah loh. Misalnya, kalau aduh hari ini aku nggak ke gereja Tuhan marah. Pantesan aku hari ini tadi ketabrak mobilnya. Nah, hal yang kayak gitu tuh itu kabar buruk sebenarnya. Nah, di mana aku mulai belajar ini tuh beberapa tahun ini ketika ada sebuah representation ya yang bukan atau sebuah cerita yang bukan merepresentation Tuhan, itu yang menjadikan kita tuh takut kepada Tuhan, ya kan? Dan sebenarnya tuh Tuhan mau banget direpresent oleh kita sebagai anak-anaknya di dunia ini dengan full of love, full of grace, ya kan? Bukan sebagai kayak oh Tuhan yang suka mengutuk, ya kan? Makanya teman-teman lihat deh, apalagi kita tahu ya the story of Pharisees ya, di mana Tuhan Yesus itu justru kalau teman-teman lihat di sini, dia kita coba deh kita renungkan deh. Kalian pernah gak lihat Tuhan Yesus marah banget sama orang yang berbuat dosa, orang yang berzina? Kalian pernah dengar Tuhan pakai kata-kata yang kasar gak? Coba deh kita renungin deh. Pernah gak? Misalnya orang si tax collector, ya orang-orang kalau salah namanya si Zakaria. Kan dia kan ambil ambil apa tuh ambil duit orang tuh ya kan the tax collector, si perempuan yang berzina, ya kan. Bahkan sampai pas dia disalib ya dengan itu apa namanya maling ya maling-maling yang dua maling itu, bahkan dia itu tidak pernah marah berkata kasar kepada orang yang berdosa. Justru aku bertanya, yang lucunya, yang Tuhan yang benar-benar berkata kasar ya, dia mengeluarkan kata kasar seperti, kamu brood of vipers, anak ular, kamu anak setan, itu justru kepada Pharisees. Terus aku pikir, kenapa ya? Anak setan, hipokrit kamu, gitu kan, kepada justru Pharisees. Dan ternyata akhirnya aku tahu, karena mereka merepresent Tuhan yang tidak benar. Mereka merepresent Tuhan bahwa, hey, kamu harus kayak gini nih. Kamu harus kayak gitu nih. Nah, dia kan mereka tuh dulu banyak banget ya hukum-hukum Taurat gitu ya. Dan di luar hukum Taurat malah mereka banyak banget hukum-hukum yang mereka buat sendiri. Sehingga mereka justru menyusahkan orang untuk mendekat kepada Tuhan. Dan itu Tuhan tuh tidak suka. Nah, jadi dari tiga hal ini aku belajar sebenarnya secara personal ya, di mana ketika kita mau menyampaikan the good news of the gospel ya kepada orang-orang, kita harus hati-hati, kita tidak boleh membawa yang namanya ketakutan, ya kan? Kedua, kita juga harus hati-hati di mana kita tidak merepresent bahwa, hey, kalau kamu nggak dibaptis ya, kamu akan masuk neraka. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh tidak seharusnya keluar dari mulut kita. Ya, itu aku belajar. Dan ketiga adalah kita tidak boleh um, merepresent Tuhan di mana tuh menyusahkan orang untuk mendekatkan Tuhan di mana kamu harus kudus dulu nih. Kamu harus kudus dulu baru kamu masuk ke gereja nih. Nah, sering kan kamu harus bertobat dulu baru masuk ke gereja. Eh, Ibaratnya tuh kayak kamu harus mandi dulu baru kamu bersih. Eh, nggak kayak gini. Kamu harus bersih dulu baru kamu mandi. Intinya. Justru kan orang-orang datang gereja justru mereka kan full of apa namanya ke apa ya? Justru mereka full of imperfections lah. Ya kan orang-orang tuh justru banyak full of imperfection, maka mereka baru mau masuk ke justru mereka perlu Tuhan Yesus gitu kan. Nah, tetapi apa yang terjadi adalah aku malah lihat kamu harus kudus dulu baru kamu boleh masuk ke gereja. Kamu harus kayak gini dulu. Ya kan? Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh ya kan nggak boleh. Ini di sini ada yang ketik. Iya sering banget nggak boleh pelayanan kalau telat doa pagi. Nah, hal-hal yang rules kayak gini yang membuat kita kayak jauh kepada Tuhan kan. Nah, itu tuh yang harus kita hati-hati. Dan ada sebuah cerita di Alkitab yang benar-benar membuka mata aku banget. Aku nggak tahu teman-teman tahu gak. Namanya Mephibosheth. Ada yang di sini tahu tentang Mephibosheth? Kalau ada, ketik ada. Aku tahu di sini Tracy pasti tahu karena aku udah pernah sharing tentang ini. Yang lain aku pengen tahu dong, ada yang tahu ceritanya Mephibosheth nggak? Kalau tahu, kalau tidak ketik tidak. Wow, hebat banget, banyak yang tahu ternyata. Yang lain di sini ada 50 ada 60-an orang loh. Oke, ada yang tidak, ada yang tahu. Oke, kebanyakan udah tahu ya. Nah, cerita Mephibosheth itu membuka pikiran aku sebenarnya dan membuka mata aku di mana
ternyata sebuah berita itu penting. Berita buruk, berita baik itu penting. Jadi di 2 Samuel 44. Jadi kalau tahu, untuk teman-teman yang tidak tahu Mephibosheth adalah anaknya Yonatan. Yonatan itu adalah teman baiknya Daud. Ya, jadi Daud punya teman baik namanya Yonatan, dan kebetulan Yonatan itu adalah orang apa? Papanya adalah Saul, Raja Saul yang dulu yang mau membunuh si Raja Daud, ya kan? Nah, ada kisah tragis ya sebenarnya dari si Mephibosheth ini. Yonatan, anak Saul, mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur 5 tahun ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Israel. Inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu lalu lari. Tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mephibosheth. So Mephibosheth itu, teman-teman, adalah produk dari seorang yang ketakutan. Jadi si suster ini, ya, ketika dia mendengar kabar buruk, padahal itu bukan kabar buruk. Dia itu ada orang yang datang memberitakan bahwa Saul dan Yonatan udah mati. Nah, si suster itu pikir, wah, kalau di zaman perang dulu kan bahwa kalau rajanya udah mati, anak-anaknya akan dibunuh semua. Nah, dia pikir si Raja Daud yang baru ini akan bunuh mereka. Dan akhirnya si suster ini pengasuhnya ya. Jadi pengasuhnya ini mengangkat dia lari karena ketakutan, dia jatuh dan akhirnya si Mephibosheth ini pincang, lumpuh, cacat kakinya selama-lamanya. Itu adalah sebuah produk apa? Itu produk dari orang yang takut. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari sini, teman-teman? Kita pelajari bahwa one way or another, ya, mungkin uh, orang tua kita, kalau kita pikir-pikir ya, ini aku pikir-pikir balik ya dulu, orang tua kita tuh sering banget membuat sebuah decision karena ketakutan. Nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini, kayak gini. Jadi ada banyak banget anak-anak ya yang dari produknya hasilnya karena orang tua kita ketakutan, ya kita akhirnya pincang. Tidak bermaksud dengan secara fisikal kita tuh benar-benar pincang, tetapi in one way or another, in our life, ya in our life di kehidupan kita tuh ada aja yang tidak tidak ada breakthrough-nya. Contoh ya, ini contoh aja. Ini aku kasih contoh satu. Dulu papa aku takut banget karena dia pernah kejadian dia apa drive motor ya. Jadi dia itu naik motor dan dia akhirnya ketabrak. Nah, akhirnya dengan ketakutan itu, dia itu tidak boleh anak-anaknya main sepeda, naik motor, dan juga naik mobil sebenarnya. Dia tuh nggak boleh banget gitu. Nggak boleh lah, nggak boleh, nggak boleh. Nah, akhirnya yang terjadi ya, kepada aku dan adik aku, kepada sepupu-sepupu aku udah bisa naik motor, naik mobil, kita nggak bisa. Sekarang sih aku bisa naik mobil. Motor pun aku baru belajar di Bali. Can you imagine? Dan aku juga kayak males banget naik motor gitu loh. Sebenarnya bukan naik motor aja males sih, naik mobil aja aku nyetir aja tuh males. Nah, itu jadi sebuah kayak menurut aku tuh sebuah kepincangan di mana karena ada sebuah ketakutan dari orang tua kita dan itu akhirnya terjadi kepada anak. Dulu juga papa aku seorang bisnismen dan akhirnya dia tuh bilang, lebih mending nggak usah deh. Bisnis itu susah, bisnis itu gampang bangkrutnya. Udah kamu jangan jadi bisnismen ya. Aku sempat punya pikiran ya udah nggak usah jadi bisnismen, nggak usah jadi entrepreneurs. Nah itu coba deh teman-teman coba dipikirkan. Pasti ada di mana karena ketakutan orang tua kita, ketakutan mungkin orang sekitar kita, akhirnya kita yang menjadi victimnya, victim di mana kita jatuh, victim yang di mana kita jadi cacat, ya kan? So um, berita buruk ya atau misinformation atau berita yang tidak benar sebenarnya itu bisa menjadikan dan menghasilkan orang-orang malah cacat. Jadi hati-hati ketika kita memberitakan hal-hal buruk seperti itu, ya kan? Contohnya yang tadi aku udah kasih tahu ya, contohnya di keluarga, ya kan? Ketika seseorang ibu, seseorang ayah, mereka justru make decision based on their fear, ya,
akhirnya anaknya tidak bisa apa namanya menjadi full potentialnya dia, ya kan? Nah, itu di family. Di bisnis juga sama. Ketika seorang leader di bisnis membuat decision based on fear, akhirnya yang terjadi apa? The company-nya tidak grow. Contoh, kalau aku adalah seorang manajer atau seorang CEO ya, terus aku lihat, aku ketakutan. Ketakutan apa? Nanti kalau aku ajarin formula-formula kesuksesan aku kepada anak-anak buah aku, nanti anak-anak buah aku, mereka bisa keluar dan bikin bisnis sendiri. Itu kan ketakutan aku. Dan akhirnya apa? Aku semuanya keep ke aku sendiri. Aku nggak mau sharing. Aku bikin apa? Aku melakukan bisnis aku sendiri gitu. Nah, itu hal-hal yang apa namanya? Hal-hal yang akan terjadi ketika apa? Di bisnis ketika aku melakukan I have fear dengan punya informasi yang tidak benar. Nah, di gereja juga sama sebenarnya, teman-teman, ya kan? Kalau misalnya di gereja pendetanya, leadersnya, pemimpinnya tidak punya perspektif yang benar terhadap Tuhan, ya kan? Apa yang dia akan preach kepada jemaatnya, ya kan? Akhirnya melumpuhkan jemaat-jemaatnya karena ketakutan dia. Salah satu contoh misalnya, oh kita tidak boleh bahas soal duit di gereja. Dan akhirnya nggak bahas duit, dan orang-orang di dalamnya itu tidak tahu financial management. Anak-anaknya malah tidak, apa, jemaat-jemaatnya tidak equip dengan hal-hal yang terjadi di luar sana. Nah, makanya kita tuh harus tahu ya, harus be careful dengan informasi-informasi yang kita dapat. Apakah itu eh, membangun faith kita atau itu yang menjadi kita menjadi rasa takut, ya kan? Seperti contoh juga di gereja ministry, ya misalnya di antara gereja ini aku juga lihat ya, aku bukan pendeta by the way, jadi aku cuman jemaat doang, tetapi aku lihat justru aku lumayan dekat kan sama sama apa pemimpin-pemimpin gereja, dan aku juga udah mulai lihat nih kayak karena ketakutan mereka kayak oh nanti jemaat aku diambil sama jemaatnya sama pendeta itu tuh, makanya nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini. Akhirnya kebanyakan karena too much fear in that, dan akhirnya mereka eksklusif membership jadinya. Kamu cuman boleh kayak gini. Kamu cuman boleh kayak gini. Jadi akhirnya tidak terjadi collaboration. So sedih banget menurut aku karena justru dan banyak banget yang debate ya. Terus mereka debate-debate gitu kan. Dan ternyata eh, kan Tuhan bilang ya, when you love one another, justru dengan ketika the world see that you love one another, mereka tuh percaya bahwa aku tuh ada. Bukan karena kita pintar debate, kita pintar menjatuhkan gereja apa menjatuhkan sesama bahwa orang itu percaya bahwa Tuhan itu ada. Enggak, justru Tuhan itu bilang kepada kita bahwa it's only when you love one another that the world may know, right? The world may know me gitu loh. Nah, itu yang harus kita tahu juga. Jadi dengan information yang ada ya apa karena aku ada di bidang IT ya. Aku di bidang IT dan aku memang information technology. Jadi kita juga udah harus hati-hati di mana di in the world itu banyak banget informasi-informasi yang ada di sana. Kita juga harus jaga hati di mana kita jangan terlalu percaya sampai informasi yang oh itu tuh terlalu oh ini news apa beritanya terlalu bagus banget deh, ini too good to be true deh, ini gampang kalau kamu invest di sini kamu pasti dapat cuan deh, kalau kamu kasih ini kamu pasti dapat duitnya. Itu juga nggak boleh. Jangan juga sampai kayak everything kamu jadi ketakutan. Jadi banyak banget news-news berita-berita yang di sana bahwa oh kiamat tuh mau datang nih, ayo kita, ini nih kita harus kayak gini, kita nggak boleh kayak gini, kita nggak boleh kayak gitu, kan jadi takut ya kan dengan banyak end times messages yang ada itu. Jadi kita juga harus jaga-jaga hati menurut aku, ya kan? So when we do not have the right perspective of God in church, we become demanding sebenarnya. Tahu gak? Jadi intinya ketika kita tidak punya perspektif tentang Tuhan, ya the right perspective. Ketika kita di gereja tidak punya perspektif yang benar tentang Tuhan, akhirnya kita demanding. Kita pakai orang untuk serve God. Hey, kamu harus serve God nih. Jadi banyak banget ya sekarang, kamu harus pelayanan nih, kamu harus pelayanan di gereja, harus pelayanan di gereja, kalau enggak nanti Tuhan marah. Nah, ketika kita tidak punya perspektif of God there, ya kan, dan akhirnya banyak 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 banget anak muda itu burn out sebenarnya. Karena
by you asking them, hey, kalau kamu tidak serve ini, kamu tidak honor God. Kalau kamu tidak ini, kamu tidak honor God. Akhirnya kita memakai mereka untuk kayak so-called serve God. Padahal yang diperlukan adalah, the truth is, people need God. People need to receive from God first. Kalau hatinya mereka tuh kosong, mereka tidak dipenuhkan dengan firman-firman Tuhan yang make them free gitu kan, mereka susah untuk serve other people. Justru the truth is people need to receive from God first in order to serve people. Ya kan? Nah, itu yang aku dapat ya. Jadi intinya dulu aku pikir bahwa karena aku tumbuh besar di gereja di mana excellence is always number one. We have to serve God. We have to serve God. Let's do this for God. Let's do this for God. Dan lama-lama aku tuh capek. Dan pada sekarang aku baru tahu, oh ternyata, hey, wait, ya. You need to receive from God first, Seperti Martha dan Mary. Mary duduk dulu. Hey, duduk dulu. Kamu receive dari aku dulu. Kamu baru serve people. God doesn't need to be served kok sebenarnya. God doesn't need to be served. God doesn't need to be served as we thought. Kayak misalnya kita harus di gereja untuk serve God. It's not like that. When we serve people, we are serving God. Ya kan? Bukannya kita harus cuma di gereja doang intinya. Ya. Nah, bagaimana dong kepada teman-teman di sini atau kepada kita yang misalnya, wah gimana dong? Aku udah merasa aku nih cacat nih karena aku adalah sebuah victim atau produk dari hasil dari ketakutan orang lain. Justru orang lain yang takut dan akhirnya aku pincang, aku nggak bisa kemana-mana. I am crippled, so how gitu kan? Nah, tenang teman-teman di sini. There's always hope for the broken people. I know that everyone of us here pasti in some way or another we are broken, ya kan? Broken karena situasi kita, karena leaders kita, karena ketakutan orang-orang lain, ketakutan parents kita, dan akhirnya kita broken people, kita pincang misalnya. Tetapi di sini ada sebuah cerita, dan ini Mephibosheth belum selesai. Ceritanya Mephibosheth itu beautiful menurut aku, karena aku percaya bahwa you know that the beauty of the Bible, is that Jesus is hidden in a lot of stories. Jadi kalau kita baca di sini ya, di 2 Samuel 9 verse 5 to 7, sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makhir bin Amil dari Lodebar, dan Mephibosheth bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Jadi ini si Daud itu manggil Mephibosheth masuk. Terus ia sujud dan menyembah, kata Daud. Menyembah. Terus kata Daud, Mephibosheth. Terus jawabnya, inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, hey, Mephibosheth, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mephibosheth dan berkata, apakah hambamu ini, sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya aku berikan kepada cucu tuanmu itu. So, the beautiful thing ya, aku suka bahasa Inggrisnya. By the way, aku lebih fluent di bahasa Inggris. Aku suka kayak gini. When I read this, I feel like ketika I feel broken ya. When I read this, I feel like this is what Jesus speak to me and speak to those of you who are broken. Don't be afraid, David said. I intend to show kindness to you because of my promise to your father Jonathan. I will give you all the property that once belonged to your grandfather Saul. And, ini my favorite part, you will eat here with me at the king's table. You know, when we receive Christ, when Jesus knocked the door in our heart, ketika kita tuh broken, we feel like situasi kita, circumstances kita, situasi kita tuh tidak fair banget. Itu kan bukan salah aku. Itu kan salah. Misalnya kita kayak Mephibosheth kan. Itu kan salahnya suster, pengasuhnya yang salah, kok sama papa mamaku yang salah, kok aku yang jadi victimnya, aku broken nih, aku cacat nih karena ketakutan mereka loh, kok aku yang jadi victim, ya kan? Tetapi what the most beautiful thing is that Jesus restore. Jesus say, hey, you know what? Come, do not be afraid. Okay, you will eat here with me at the king's table. You cannot walk, it's okay. You sit here with me at the king's table. Itu beautiful banget menurut aku. Aku suka banget yang namanya, wow. Do you know that when we receive Christ, ya, kita tuh we are the citizen of heaven. When we receive Christ, the moment when we receive Christ, kita tuh duduk di surga. We are seated at the heaven with
Lord Jesus. For he raised us up, di Ephesians 2 verse 6 ya, he raised us up from the dead along with Christ and seated us with him in the heavenly realms because we are united with Christ Jesus. It's so beautiful ya, aku suka banget ini. Jadi ketika aku merasa bahwa di dunia ini aku tuh rasa broken, aku tuh merasa aku pincang, aku nggak bisa kemana-mana, aku visualize, oh, actually I don't need to walk, I'm in heaven seated, right? Aku tuh lagi duduk di heavenly realms because we are united with Christ Jesus. Dan itulah identitas kita. We are the child of God, we are the children of God, and we are the heavenly citizens. Dan seated in heavenly realms represent three things. Ada tiga hal yang represent three things. Oke, kenapa firman Tuhan tidak berkata bahwa He raised us up from the dead along with Christ and stood with Him? Kenapa kita nggak berdiri? Kenapa duduk? Karena aku realize bahwa ketika kita duduk represent three things. Nomor satu, rest. We don't have to strive anymore. Kita tidak perlu fight too much in our heart. Ketika kita in this world when we want things so much, ya kayak kita harus kerja kayak Martha lah, intinya harus buat ini, kalau nggak nanti Tuhan marah, kita harus buat ini, kalau nggak nanti kita nggak bisa gini, kita harus buat ini, kayak nggak ada rest gitu loh. Nah, ketika kita tahu bahwa kita sadar bahwa when we are seated in heavenly realms, seated, duduk, kita tuh lagi at rest. The Lord says everything is done, sit with me. The most important part is kamu duduk dulu, receive from me, and then the supply will come. Seated in the heavenly realms means, heaven, that's where our resources is. Ketika duduk in the king's table, there's a supply. Supply emotionally, supply dari secara spiritually, dan ketika kita punya soul, kita punya, John prayed like, I prayed that your soul prosper, right? Just as, I pray that you prosper just as your soul prosper. Itu karena dari heavenly realm dulu, kita tuh prosper dulu. Prosper bukan dari kayak banyak banget gold, silver, cars, bukan, tetapi dari ketika kita rasa we're so full of abundance in our emotions, in our life, we're so grateful, all these things will flow. Dan ketiga, seated in the heavenly realms represent the third thing adalah authority. When you are above in heavens, there's authority, karena kamu bukan below, right? When we have the heavenly authority, itu hal-hal yang menurut aku you can overcome a lot of things. Nah, dari sini, ketika kita adalah, when we are seated in heaven, ya kan, orang tanya, secara spiritual, kita kan duduknya di surga. Nah, tetapi secara dunia, ya kan, physical, ya kan, kita kan masih ada di dunia. Tapi kita siapa? So we are heavenly ambassadors. So we just need to realize that every day we are seated with in heaven, but on earth we are heavenly ambassadors. Karena ambassadors adalah sebuah representatif atau orang yang dikirim. Okay? Sent as the chief representative of his or her own government in another country. Jadi intinya kita dikirim oleh Tuhan ke dunia ini, ya, sebagai ambassador karena kita punya misi. Kita punya original dari mana? Original kita ya dari atas. Okay? Someone who represent God's government, God's kingdom. So we cannot forget. Kenapa aku bahas lagi ambassadors? Karena we have the responsibility untuk menyampaikan berita. Makanya dari awal tuh aku bilang, ada berita-berita apa sih yang kita harus menyampaikan, sehingga jangan sampai kita menyampaikan salah berita, sampai kita misrepresent God, right? So kita adalah heavenly ambassadors, di mana kita represent God's government and God's kingdom. Okay? Now, fact, aku akan bahas soal fact about ambassadors, habis itu dan ada 7 poin, habis itu aku akan selesai. So, there's amazing fact about ambassadors. Dan ambassadors itu dikirim. Okay? Dikirim sebagai perwakilan. You are sent here. Jadi intinya, don't be too comfortable here on earth. Jangan terlalu comfortable ya kamu ada di dunia ini, karena dunia ini is not our final home. Our final home is in heaven. Jadi don't be too comfortable here. Dan ini boleh kita pikirkan. So when we are the ambassador, so kita tanya, are we ambassador of kingdom or we are ambassador of church? Karena sering banget aku lihat mulai banyak banget kayak gara-gara gereja, gara-gara teologi, kita pecah. Right? So we have to think when we are sent here, right? Are we the ambassador? Oh, gue gereja dari ini nih, gue gereja dari ini nih, gue gereja dari ini nih. Nah, itu yang harus kita hati-hati juga. Hey, remember you are the ambassador of kingdom.
not the ambassador of church, right? And we are the ambassador of grace. We are not the ambassador of law. Grace, ya kan? Grace is what? Kasih karunia, ya kan? Law, hukum Taurat. Nah, what I love about grace ini yang juga hal yang aku lagi pelajari ya. Like kenapa kita tuh adalah ambassador of grace? Bedanya apa? Thou shall not steal. Itu grace atau law? Thou shall not steal. Menurut ke teman-teman yang mana? Thou shall not steal and give with a cheerful heart. Oke, ini satu. Nomor dua. Oke, nah, thou shall not steal, yang setahu kita itu kan adalah the law, right? Benar, the law, right? Yes, correct. Thou shall not steal is the law, right? Tetapi di law itu tidak pernah ajar you need to give. Cuman, jadi kita sering banget ketemu orang-orang yang kalau mereka terlalu fokus kepada hukum Taurat, mereka tuh, ya udah, gue kan nggak curi, ya udah. Tetapi mereka pelit banget. Pernah gak lihat orang kayak gitu? Kayak, wah semuanya, wah bagus deh, tapi mereka pelit banget, gitu kan? Nah itu, ketika kita terlalu fokus kepada law, oh aku kan nggak kayak gini, oh aku kan nggak commit adultery, aku kan nggak tidak berzina, tetapi dia tidak menyayang istrinya, tidak menyayang suaminya, karena mereka terlalu fokusnya di hukum Tauratnya. Tetapi kalau grace, is not about, okay, again ya, kalau grace, kasih karunia, is not about kita tidak, apa ya, kita harus break the law, itu salah banget. So grace itu bahkan di atas. Makanya we are not under the law, but we are above the law. We have to do more than what the law do. Kalau grace itu adalah kamu thou shall not steal, tapi justru yang Second Corinthians bilang, so let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver, and God is able to make you all grace abound toward you, that you always having all sufficiency in all things may have an abundance for every good work. Jadi jangan pikir bahwa aku kan aku nggak curi, tetapi kamu kasih gak, ya kan? Nah hal-hal itu tuh, aku kan nggak berdosa, aku kan tidak berzina, tetapi kamu punya kasih gak? Nah itu hal-hal yang kita harus tahu. So that's the difference between law and grace, right? Now another thing yang what I love about law and grace, yang ini baru dapat revelation aku, unclean versus clean. Aku suka banget kalau teman-teman baca di sini ya, Imamat 15, 19 sampai 33. Kalau kita baca hukum Tauratnya dulu ya, dia tulis kayak gini. Apabila seseorang perempuan mengeluarkan lelahan dan lelahannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya. Dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Jadi kalau di hukum Taurat itu, if you are under the law, if you touch someone, ya orang itu yang lagi datang bulan, ya kan, kamu najis. Kamu disebut dengan najis when you're under the law. Now, ketika aku baca ini, aku was like amazing banget ya. Markus 5 ayat 27 sampai 29. Jadi ada, if you know the story of the woman with the issue of blood, ya wanita yang pendarahan, dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Jadi dia udah mendengar dulu nih. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjemah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. You know, if if Jesus is under the law, okay, di ini, ketika wanita pendarahan itu ketika Yesus dipegang, sebenarnya kalau di sini ada the law dibilang Yesus akan menjadi najis sampai matahari terbenam. Tetapi yang the most beautiful thing is when in grace ya, in grace kasih karunia, when the women touch Jesus, justru her uncleanness become clean. Her pendarahannya dia merasa dia stop pendarahannya. So it's, to me aku ada lihat kontrasnya ya between law and grace. It's so beautiful. Grace is not the grace itu tuh bahkan mengcover the weaknesses, the ugliness of us gitu loh. Dan itu menceritakan bahwa Tuhan Yesus the law came from Moses kan, but grace and truth comes from Jesus gitu kan. So pas aku lihat ini tuh aku langsung kepikiran when we are the ambassador. Aku dulu pernah
Aku pernah banget pas awal-awal balik dari Singapura ke Indonesia, ketika disuruh pelayanan, aku pernah dengar kayak gini dari ibu-ibu yang pendoa. Kamu jangan pegang orang itu, nanti spiritnya transfer. Aku jadi kepikiran loh sebenarnya loh teman-teman. Kayak, hah, benar ya? Nah, but when I know about law and grace, oke, itu set me free banget. Ketika sekarang kalau aku mau pelayanan, mau doain orang, pelayanan, ketika ada orang bilang, hati-hati, jangan pegang, jangan pas doa, jangan tangan kamu jangan sentuh, nanti ditransfer rohnya. Aku udah gak takut, karena aku udah percaya I'm under the grace, not under the law. When I'm the ambassador of grace, when I touch, I believe when Jesus is in me, when I touch people, justru mereka yang di-heal. Mereka justru benar-benar lepaskan gitu loh. So itu yang aku dapat ya ketika when we are the ambassador, we need to know are we the ambassador of apa grace versus ambassador of law, right? Nah, so itu. Nah, fact about ambassador yang kedua. Nah, ini aku suka juga nih. Uh, you know that ambassador itu disupport dari sending nation. Jadi biaya hidupnya ditanggung oleh negara pengirim. Nah, negara pengirim kita siapa? Surga, right? So it's so the kingdom, benar Ezra. So it's so beautiful. Di mana ya? Aku pernah, uh, aku always think that ketika we have to apa namanya, when we have to uh, when we are on earth, we always thought that money is always the thing that will can support us gitu kan. Ternyata tidak. Nah ini aku dapat sebuah revelation tuh ketika pas 4 tahun yang lalu, when I have uh, aku pernah ambil proyek kartu prakerja, which is proyek pemerintah. Nah, proyek pemerintah itu perlu banyak banget apa namanya duit ya. Jadi untuk cerita sedikit, jadi aku pas di program pemerintah itu, aku punya perusahaan masih kecil, masih cuma 10 orang. Dan untuk mengambil proyek pemerintah itu tuh, kita at least harus ada 50 orang. Dan aku tidak ada duit waktu itu. Pas waktu itu tahun 2020 ya, pas aku lagi tanda tangan sama Pak Jokowi waktu itu, aku bertanya sama Tuhan, Tuhan, ini ada ratusan ribu pelajar, peserta yang akan datang ke situs website kita, dan pasti perlu banyak yang namanya customer service that we don't have gitu loh. So how gitu kan, aku doa apa Tuhan, terus tiba-tiba you know what, aku bilang Tuhan, tapi aku percaya kalau Tuhan bisa membawa aku sampai ke titik ini, Tuhan pasti akan supply, dan I believe that it's a heavenly resources. Aku bilang kayak gitu. Dan you know what happened, ketika setelah aku doa itu, co-founder aku telepon aku bilang, Kak Jordan, em, kita ada kira-kira 10 orang ya, waktu itu 8 deh, 8 orang. Eh, dia bilang, Kak Jordan ingat nggak? Dulu ini ada anak-anak mau belajar apa yang dulu pernah kerja sama kita tetapi udah nggak kerja lagi. Ini mereka ada 5 sampai 8 orang yang balik, pengen bantu Kak Jordan dengan gratis karena waktu itu kan pandemi. Mereka nggak ada kerjaan. Mereka bilang nggak apa-apa lah, bantu mau belajar apa.com dulu, bantu Kak Jordan dulu 1 bulan 2 bulan nggak usah dibayar. Aku waktu itu pas tahu itu aku nangis sebenarnya. Aku bilang, Lord, ternyata aku ngerti ya. When I need, it's not about the money. Ya kalau aku ada duit, saya enak ya tinggal hire ya. Tetapi when I don't have money, and I experience di mana favornya Tuhan itu, aku langsung ngerti bahwa ternyata biaya hidup aku tuh ditanggung sama surga. Aku nggak perlu kayak, oh aku harus ada investor, aku harus ada investment dulu. You know, ketika aku menjalankan kartu prakerja ada banyak banget kan kompetitor kita, dan mereka tuh sebenarnya gede-gede, Tokopedia lah, Bukalapak lah, mereka tuh udah ada triliunan, dan kita adalah satu-satu platform yang tidak ada investornya dan kita kecil. Dan aku merasa bahwa aku tuh kayak Daud yang lagi perang sama raksasa gitu kan. Tapi that is where I find God's is so real. Di mana Tuhan suka memakai hal-hal yang kecil, justru kita tidak bukan siapa-siapa, malah aku experience the joy of His apa heavenly resources. So yeah, I just want to encourage you teman-teman di sini yang if you guys are struggling going through things, know that kita ambassador of heaven, our resources is in heaven, ya kan? Karena tidak ada. Jadi whatever happen in the world is going through crisis, the world is going through ini itu. No, percaya bahwa you know what, your resources is in heaven. So no matter what happen here, okay, you are protected. Okay. Nah, terus third things,
Kita ada immunity, the bearer of diplomatic, which is memiliki imunitas diplomatik. Nah, this is what I love. Jadi intinya kita tuh dapat protection sebenarnya. Jadi kita tuh ada divine protection. Oke, okay? Di mana aku percaya banget ya, di mana tuh aku as the child of God, as the ambassadors of God, when we are carrying out His mission on earth, ya, kita tuh ada protection. Kita tuh tidak boleh takut sebenarnya. Kita tuh ada yang namanya penjaga, because God has promised that He will take care of us. So kita jangan hidup seperti orang-orang yang tidak ada protectionnya. Jadi kita takut lah, inilah, itulah. Nah, hal-hal itu kita harus tahu as ambassadors, we have the immunity of heaven. And the Holy Spirit is with us, and His thousands of angels are with us when we do His work, when we are on earth. Ya, so aku suka banget dengan gambar ini. By the way, gambar-gambar ini tuh aku baru saja bukan ambil ya, aku generate dari AI. Jadi semua yang kalian lihat itu semuanya dari AI. Dan I love about how I picture myself whenever I sleep at night. God is watching over me. His angels is taking care of me. And whatever happen, I feel kita tuh ada immunity-nya lah. Intinya divine protections. Orang-orang kan bilang, oh ada curse, oh kamu ada kutukan-kutukan. Hey, no more kutukan. Oke, Dan ini menjadi sebuah pikiran aku dulu sebelum aku dapat revelation ini. I always think that pertanyaan. Ini aku pikirkan. Orang-orang, menurut kalian orang Kristen bisa dikutuk gak? Coba ketik. Menurut kalian. Menurut kalian orang Kristen bisa dikutuk gak? Itu karena menjadi sebuah my concern waktu itu. Beberapa tahun loh, aku udah jadi Kristen udah 20 tahun ya. Aku tuh punya kepikiran itu. Menurut kalian Kristen bisa dikutuk gak? Coba aku lihat di sini, coba ketik. Menurut kalian orang Kristen bisa dikutuk gak? Di sini ada yang bilang enggak, kalau sudah di dalam Tuhan lagi tidak. Coba yang lain. Coba aku lihat di sini. Coba 3 orang doang nih yang ketik. Aku mau lihat yang lain. No, oke. Yang lain. Divine protection. Nah, banyak yang bilang no ya. Tetapi the truth, bukan the truth ya, tapi as a matter of fact, sebenarnya kalau kita lihat realitas ya, banyak banget orang-orang Kristen masih hidup dalam tidak kemenangan malah. Bener gak sih? Kita masih melihat bahwa kok ada ya orang Kristen masih kayak dihipnotis lah, ya kan? Oh, kok ada ya orang Kristen malah masih hidup dalam dosa lah. Kenapa ya orang Kristen masih ada hidup dalam kayak kutukan gitu loh. Bener gak sih? So, I actually found a verse. Ini aku menjadi my conversation with the Lord lama banget ini soal Tuhan. Karena kayak gini, karena dari kecil aku kan tumbuh besar di Chinese family, dan Chinese family itu percaya banget yang namanya eh apa tuh ya, Chinese, kalau mereka ke Chinese temple, mereka tuh percaya banget karma. So mereka tuh always talk about karma dan juga kutukan-kutukan generations. Dan pas aku masuk ke Kristenan juga sering banget diajarin, oh ada kutukan-kutukan generation dan kita harus di free oleh itu. So I always think that okay, anak Kristen should be free, tetapi kenapa masih ada kutukan yang aku lihat pada teman-teman Kristen aku gitu kan? Dan you know what? I actually got this verse dari Tuhan sebenarnya. Now, this is my personal revelation. This is not to be taken bahwa oh ini ya answernya enggak, tapi ini personal aku ya. Di sini tulis, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Mau Kristen atau enggak? Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Siapa di sini? Siapa di sini yang bisa melakukan 10 hukum Tauratnya tanpa mistake? Ada nggak di sini? Nggak ada kan? Berarti orang-orang ya pasti terkutuk kan? Nah, tetapi yang kerennya dia bilang kayak gini, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Ketika aku dapat revelation ini, aku bilang, Tuhan terima kasih banget. Karena dulu aku always think that in order to
be a real Christians, I always think that untuk menjadi orang Kristen yang benar-benar benar-benar holy, menjadi anak Tuhan yang benar-benar powerful adalah ketika aku bisa 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 aku ikutin taatin semua hukum Taurat. Aku dulu pernah sebelum this 3, 4 years. Karena aku bertumbuh di gereja di mana kita percaya bahwa kita masih bisa jatuh, bukan, kita masih bisa kehilangan yang namanya salvation kita. Jadi tuh kita harus jaga banget, dan one of them adalah harus taatin hukum Taurat. Nah, itu menjadi sebuah aku sejujurnya I didn't live freely. Aku masih kayak live in fear. Aku takut banget. Bahkan aku naik naik pesawat aja takut kayak aduh ini gimana ya. Papa aku kena kanker kan. Jadi aku juga pikir wah nanti aku juga mungkin kena kanker atau enggak ya. Jadi aku takut banget karena dari kakek, nenek, papa, om semuanya meninggalnya kanker dan aku tuh takut. Tuhan, aku nggak mau ada kutukan ini. Nah, Tuhan tuh benar-benar kasih aku personal revelation-nya aku adalah hey, you know what? It is written those who are under the law, who works. Jadi pekerjaannya bukan. Jadi itu if you base your salvation, your righteousness, kebenaran kamu, kehidupan kamu, daily life kamu, kalau kamu itu jalan ya kamu jalan keselamatan kamu itu based on the law, kamu terkutuk. Tetapi if you walk in the spirit, if you walk in the spirit, if you walk in my grace, if you walk in Christ, you know, you are not cursed. The curse cannot touch you. Itu free aku banget. Seriously, itu free aku banget. Dan itu menjadi sebuah rema yang aku pegang hampir sampai hari ini. Right? Nah, nomor 4, we hold authority. Right? Kita memiliki wewenang otoritas. Now, so aku percaya banget ketika we are the citizen of heaven, ketika kita is in this on earth, right? We have the authority. Now, ini kan adalah Tuhan yang mengutuskan kita ya, Tuhan Yesus ya. Markus 16, 15 sampai 18. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Jadi kita, mereka yang mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dan itu adalah sebuah mission ya buat kita. Nah, itu kan ada otoritas. Ketika Tuhan Yesus mengutuskan kita, kan kita ada otoritas. But the question is, why do many Christians lack authority? Pernah dipikir gak, kenapa sih masih aja banyak orang yang takut gitu? Aduh, aku mau doa, takut nanti aku takut sama pelepasan. Aku nggak mau doain orang sakit aku nggak mau doain orang yang kesurupan Itu kan masih sering terjadi kan. So why do many Christians lack authority? Right? Bahkan yang sedihnya pas kita yang di Bali ini, kita masih lihat banyak orang Kristen justru yang dari Jakarta ke Bali, mereka cari spiritual journey mereka melukat. So I was like, oh no, why gitu kan? Kenapa gitu kan? We have the authority loh, we have the answers. So mungkin ini adalah aku punya beberapa my suggestions ya. Nomor 1, lack of awareness. Jarang banget di gereja dikasih tahu bahwa hey, do you know that you have the authority? You know, jarang, itu nomor 1 ya. Jarang banget mereka di empower ya. You know, berita-berita Injil ini tuh nggak sampai mereka. Terus kedua, mereka sendiri nggak baca Bible. Mereka tuh nggak baca Alkitab. Jadi akhirnya mereka sendiri tuh nggak ada information bahwa oh aku citizen of heaven ya. Aku tuh punya otoritas ya. Karena akhirnya mereka dengerin terus pastornya. Pastor doain dong. Padahal mereka bisa doain sendiri. Pastor doain dong. Pendeta doain dong. Gitu kan. Nah itu yang terjadi. Mind is not renewed. Ketika mereka punya ketika mereka terima Tuhan, ya, spirit mereka tuh udah di surga, tetapi mereka punya otak tuh masih perlu di renew, mereka masih jauh gitu loh. Nah, hal-hal yang seperti itu yang mereka belum dapat, gitu kan? So, Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. So, we need to renew our mind daily. Meskipun, yes, we have received our salvation, spiritually we're in heaven, but on earth, our mind has to be renewed all the time, right? Dan ketiga, mind-nya is covered with veil. Again, kenapa kita tidak punya otoritas? Ada tertulis di sini.
Mind is covered di sini ya. Nah, di 2 Korintus 3:14-15. But the people's minds were hardened. And to this day, whenever the old covenant is being read, the same veil covers their minds, so they cannot understand the truth. And this veil can be removed only by believing in Christ. Yes, even today when they read Moses' writings, their hearts are covered with that veil and they do not understand. Jadi intinya tuh ketika mereka masih percaya bahwa mereka harus ikut hukum Taurat supaya mereka dibenarkan, untuk selamat mereka harus ikut hukum Taurat. Itu mereka kita bilang mereka di cover, mereka justru mereka nggak ngerti bahwa mereka tuh punya otoritas sebenarnya. Dan hal-hal yang itu harus kita jelaskan kepada mereka, right? But whenever someone turns to the Lord, nah makanya kita harus memandang kepada Tuhan. The veil is taken away. For the Lord is the Spirit. Wherever the Spirit of the Lord is, there is freedom. So all of us who had that veil removed can see the reflect of the Lord, the glory of the Lord, and the Lord who is in the Spirit makes us more and more like Him as we are changed into His glorious image. Jadi ketika aku percaya banget ya, kalau kita udah jadi orang Kristen, kita udah terima Tuhan, kita day by day kita akan change into His glorious image. Dan the reason why many people still masih belum change into His glorious image day by day, karena mereka masih ada veil-nya, masih ada selubungnya. Dan selubung ini ya karena mereka everything is always based on their effort. Aku harus kayak gini dulu supaya Tuhan happy. Aku harus kayak gini dulu baru Tuhan happy. Padahal Tuhan bilang, hey, look at me. Di sini kan dia tulis di sini, look at me, and you, ya kan, who look at me ya. Di sini dia bilang reflect the glory of the Lord, makes us more and more like Him as we change to His glorious image, right? So tadi lack of awareness, mind is not renewal, mind is not renewed, mind is covered with veil, dan lack of God's love. Ternyata aku dapat revelation di mana seseorang tidak akan ada otoritas ketika mereka tidak experience God's love. Dan ini ada di Ephesians 3 verse 19. May you experience the love of Christ, though it's too great to understand fully. Then you will be made complete with all the fullness of life and power that comes from God. Jadi kalau kita mau fullness of life, power that comes from God, you need to understand the love of Christ. Ephesians 3:19. May you experience the love of Christ. Kamu harus understand the love of Christ first, then kamu akan complete with all the fullness of life. Jadi sering banget kita pengen, kamu harus kayak gitu dong, kamu harus kayak gitu dong, kamu nggak boleh kayak gini dong, bukannya mereka nggak mau stop dari dosa mereka sebenarnya. Mereka tuh bound banget by chains, right? Mereka tuh struggle banget. Bukannya mereka nggak mau lepas dari struggle, tetapi mereka tidak bisa. Bagaimana cara bisanya? Let them experience the love of Christ. When they experience the love of Christ, they have the fullness of life, and they have the power that comes from God, right? Now, aku akan mencepatkan ya, cultural representative, ambassadors, perwakilan budaya. So, ambassador of hope versus the atmosphere of hopelessness. Jadi, ketika kita sebagai ambassador datang ke dunia ini, when we go to our work, when we go to our friendship, ketika di keluarga kita, di pekerjaan kita membawa atmosphere of hope nggak? Atau kita membawa atmosphere of hopelessness? Payah nih hidup aku nih. Payah nih, lagi nggak bagus nih. Nah, itu hal-hal yang kita bisa membawa culture-nya itu gimana, itu kan. So we have to be very aware ya dengan culture yang kita bawa. Culture of hope or culture of hopelessness. Culture of faith atau culture of fear. Right? Kita influence the world atau kita influenced by the world. So we have to be careful ketika kita menjadi ambassador ini. Right? Yesaya 35 atas verse 4, katakan kepada orang-orang yang ketakutan, kuatkan hatimu, jangan takut. Lihat, Allahmu akan datang dengan pembalasan Allah. Dia akan datang dan menyelamatkan kamu. Mata orang buta akan dibuka dan telinga orang tuli akan dibuka. Orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan lidah orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air akan pecah di padang gurun dan sungai akan mengalir di padang belantara. Tapi kerennya adalah Tuhan mau kita katakan kepada orang-orang yang ketakutan, kuatkan hatimu, jangan takut. Nah, itu aku dapatnya tuh benar-benar dari Bill Johnson sih. Dia bilang, when we say something, prophetic happen. When we say something, kuatkan hatimu, do not fear, be strong.
Let your heart be strong. Justru itulah yang akan terjadi dan Tuhan akan dia akan datang dan menyelamatkan kamu. So that's when the prophetic happened. That's why aku senang sekali di mana di Bali. I'm so blessed with the community. Di sini ada Ko Ricky, Tracy, di mana I think almost every week ya kita ministry. Ada orang-orang yang lagi lost, so-called lost, datang ke Bali, dan we are always there to really like prophesy to them, to encourage them. Di Carrot Kartin. Nah, hal itu mereka tuh message ke kita, hey, I'm so blessed, I'm so blessed. Dan itu kita membawa culture of hope. So I pray that more and more anak Tuhan ya bisa menjadi ambassadors of hope untuk kepada teman-teman mereka, keluarga mereka. Right? Number 6, crisis management. Now, when we are the ambassador of Christ, kita turun di surga itu supaya kita bisa membantu orang-orang. Kita menjadi solution provider. We are not the troublemaker, right? We have to be relevant versus old school. Jadi banyak banget aku lihat ya gereja-gereja sekarang. You know that we have crisis, right? Kemarin pas aku di gereja Singapura ya City Harvest, mereka tuh bilang kita tuh punya krisis Gen Z, Generation Z, Gen Z. Mereka tuh krisisnya tuh mereka lost identity and mereka tuh semuanya live in digital world. Dan banyak banget gereja itu tidak siap untuk fulfill mereka punya kebutuhan di digitally. Dan akhirnya mereka pikirnya ya udahlah, ya udahlah. Dan akhirnya anak-anak muda Gen Z ini mereka mencari solusi di luar gereja. So we have to be careful when we run, we have to be aware ya what is going on. Are we relevant to the young ones, especially yang sekarang ya, anak-anak udah jauh banget teknologi. What about us yang di gereja? Apakah kita technology savvy? Ya kan? Build people versus build buildings. Kita fokusnya di orang atau kita fokusnya membangun gereja? Ya kan, itu yang krisis-krisis yang harus kita pikirkan gitu loh. Karena orang justru perlu dibangun, bukan gereja yang perlu, bukan bangunan yang harus kita bangun, right? So we have to become that crisis management lah, solution provider, right? And the last one, we have to be mission oriented. Okay? Berorientasi kepada misi. We have to there are few missions ya. Nomor 1, we have to bring people back to God. Karena if we read in 2 Corinthians 20-21, so we are Christ ambassadors, ya kan? But God is making His appeal through us. We speak for Christ when we plead, hey, come back to God. Ketika when we say come back to God, itu adalah misi kita as Christ ambassadors. For God made Christ who never sinned to be the offering for our sins so that we could be made right with God through Christ. Right? So we have to bring people back. We have to make disciple. Jangan lupa di Matius 28-19-20. Karena itulah, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. So that is our mission. Bring people back to God and also make disciple. Right? Revealing Jesus. I think this is the most important part of our mission. I feel that kita tuh as God's ambassador, we have to reveal Christ. You know, we don't come to church to learn how to perform, but to see Jesus in His glory, His beauty, to understand His complete work. Right? So, I think that's all that I want to share. Semoga kalau teman-teman ada questions atau pengen discuss, you can always feel free. Thank you. Wow. Siapa yang diberkati? Wow, makasih. Saudara ini dikasih Tuhan, thank you Jordan. Luar biasa banget hari ini. Saudara yang dikasih Tuhan, tadi Jordan bilang siapa yang mau diskusi boleh nanya, saudara. Betul ya, boleh nanya ya, Jor ya? Boleh, boleh. Tuh. Bukan kebetulan karena minggu lalu, Senin lalu itu Pak Kris Manusama share di platform ini dengan judul Agama versus Anugerah. Jadi hari ini dibuka detailnya, saudara. Ya, hari ini dibuka detailnya. Nah,
Mungkin ada yang sungkan mau nanya. Kalau nggak mau nanya sekarang ya boleh nanti di WhatsApp ke adminnya Reva. Nanti saya susulkan belakangan. Ya, tapi sekali lagi hari ini kenyang banget, betul ya? Setuju ya? Aku gak dengar Pak Kris Manusama loh. Memang wah di sini ada bilang nyambung dengan Pak Kris. Iya, betul. Makanya jadi kalau Tuhan yang bikin, ya karena seperti yang saya minta Anda schedule-nya, Anda ngasihkan hari ini, Cor. Betul ya? Ya. Iya. Nah, Pak Kris juga saya tanya dari bulan lalu dapatnya yang Senin yang kemarin. Jadi ya memang sudah diatur ya. Dan ini November yang terakhir, maksudnya Senin terakhir November dan 11 Desember kita akan Natal, Reva. Habis itu libur rencananya. Ya, 11 Desember tolong dicatat kita akan onsite dan online jadi hybrid. Ya, saudara. Thank you banget ini Yordan. Jadi pastikan bahwa Anda tetap di dalam kebenaran ini ya. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, saya terlahir Kristen, saudara ya. Jadi saya terdidik dalam keluarga Kristen dengan segala macam teologinya, ya. Tapi akhirnya saya sadar, ya, dalam perjalanan hidup saya sebagai orang Kristen bahwa manusia itu terlalu memaksa Tuhan untuk berpikir seperti mereka. Padahal harusnya Tuhan minta kita tuh berpikir seperti Dia. Ya, makanya kalau Anda lihat tadi terjadi miskomunikasinya Musa segala itu ya karena itu. Saudara. Musa mikir Tuhannya tuh kayak gini. Ya, padahal Tuhannya bilang keliru. Ya, seru nih saudara kalau ini dibahas. Nah, tahun depan Reva Anda tunggu aja. Tuhan lagi bicara banyak dan sudah mulai di-describe kira-kira apa nanti arahnya. Ya, jadi enjoy. Rasanya memang hari ini kenyang banget, saudara. Ya, mau nyatet aja sampai jadi bingung. Karena kalau dicatat, ya bisa lepas penjelasannya. Karena Yordan ngomongnya cepat, saudara. Betul ya? Oh, ada yang Iya, nanya. aku cepet banget. Iya, Nanti aku tapi nggak kasih apa-apa. itunya apa? Aku kasih PowerPoint-nya. Di sini ada yang minta gambarnya tadi. Iya, gambarnya nanti boleh kita akan minta nanti. Ya, nanti YouTube-nya akan segera saya keluarin. Ya. Nah, ada yang nanya, silakan tadi. Mana? Ada Tiara yang tanya ya pertanyaannya. How can we influence the culture of workplace with God's kingdom and an atmosphere of hope when it's currently so filled with atmosphere of hopelessness? Itu pertanyaannya. Bagaimana caranya, Jor? Oke. Wow, this is a very good questions ya. Apalagi sebenarnya kalau kita bahas bukan cuma soal di workplace kita ya, bahkan in the world it's full of hopelessness. Bagaimana caranya kita tuh fill ourselves with hope, with hopeful ya. Salah satu practical ya, just share with practical things. Kalau aku practically tiap pagi sebelum aku kantor, sebelum aku mulai kerja, I always, without fail, listen to the word of God. Always listen to the sermon. Always listen to the sermon. Bahkan tadi pun pagi aku gym, aku listen to Bill Johnson yang bahas soal hope and beauty. Bagus banget. Dan itu tuh kayak kasih kasih aku sebuah um, pemikiran bahwa we are living on earth di mana tuh is full of darkness, full of hopelessness, dan kita sendiri itu tidak akan bisa menghasilkan sebuah hope kalau kita tidak ada Tuhan. Pasti tidak bisa, ya kan? So, dan di Alkitab, di firman Tuhan berkata, okay, if you want to have faith, faith comes by hearing and hearing the word of God, right? So, aku percaya banget, if today I don't hear the word of God, right? Aku bakal gampang banget depresi.
Sampai teman aku bilang, Jor, kamu gila, kamu tiap hari dengar sermon. Aku tuh literally tiap hari dengar sermon, tiap hari. Karena kalau aku lagi di posisi di mana tuh lumayan pressure banget. But I feel so blessed gitu. I feel so kayak, ya ini mah Tuhan akan jaga lah. Sampai aku punya co-founder bilang, nah ini mungkin relevan ya kepada pertanyaan. So my co-founder Daniel, dia itu pernah sharing kepada orang-orang di sel grupnya dan istrinya kasih tahu kepada aku. Dia bilang kayak gini, Jor, do you know that when Daniel share tentang pekerjaan dia tuh cerita kayak gini kepada sel grupnya. Dia bilang, aku nggak tahu ini co-founder aku si Jordan ini suka ngeroh atau apa. Company kita tuh oke lah ya, tetapi tidak baik-baik. Kita tuh perlu banget yang namanya funding gitu kan. Tapi dia tuh chill banget, dia tuh relax banget, dia tuh dia tuh kayak optimis banget bahwa Tuhan akan bantu. Kok gue yang deg-degan terus ya? Tetapi memang kita udah jalan 10 tahun sih, dan 10 tahun ini ya memang kayak kita tetap sampai sini sih. Dari sana aku lihat di mana ketika aku apalagi menjadi leader dan aku lihat anak-anak aku udah hopeless ya, kayak aduh ini kita udah nggak bisa ini, when we still I pray to God, God give me the strength, give me the pikiran renewal of mind yang I know that you will take care. Akhirnya aku kepada kepada tim aku, kepada co-founders aku yang hopeless ya, itu ngefek banget atmosfernya. Jadi, how can we influence the culture of workplace? You yourself have to be very hopeful. You yourself have to be full of faith. Karena kalau enggak, don't ever think that, oh aku bisa influence mereka karena aku sendiri hopeless. Kalau kita hopeless aja, kita udah nggak bisa influence orang. Nah, aku lihat ketika aku merenungkan firman Tuhan dan di dalam hati aku tahu banget, so clear, God says, God will help me. Aku tuh hopeful. Nah, aku tinggal share kepada orang-orang dan akhirnya mereka tuh influence sih. Jadi nomor satu, really hearing by the word of God. Karena firman Tuhan tidak berkata, oh kamu dengar sekali aja. Habis itu kamu akan ada faith. Enggak, justru kamu harus share terus. Hearing, hearing, hearing. Baru faith itu akan muncul terus. So, coba deh dipikirkan. Thank you. Babe ada tambahan nggak? Ini ada pertanyaan lagi nih. Biasanya kalau udah ada satu akan mancing yang lain. Pertanyaan, Babe ada mau tambahin? Enggak. Itu aja langsung satu itu terakhir. Oke, pertanyaan terakhir, bagaimana membedakan kalau ini Tuhan lagi bicara atau ini diri kita sendiri yang berpikir? Karena tadi dikatakan dapat beberapa revelation langsung dari Tuhan, kadang nggak pede benar dari Tuhan atau enggak. Itu pertanyaannya. Oke. Oke, biasanya revelation aku pasti dari firman Tuhan. Oke, dan tidak ada revelation aku tuh kayak, oh Tuhan berbicara, aku harus kayak gini tanpa confirmation dari firman Tuhan. Itu yang biasanya aku dapat. Jadi kalau ditanya tahu dari mana itu Tuhan lagi berbicara atau kita sendiri berpikir, kalau itu memang dari firman Tuhan. Dan ini bukan cuma sehari 2 hari ya. Ini kan udah jalan ya, aku sebagai anak Tuhan ya udah jalan lama ya, dan always listening to the word of God. Revelation itu jadi ketika kita langsung ada sebuah awalnya tuh ada sebuah selubung ya. Terus ketika ada revelation itu kayak kita dilepas dan akhirnya aku free, kayak oh ternyata Tuhan tuh kayak gini. Nah, aku tahu itu adalah revelation yang Tuhan lagi bicara kepada aku. Dan di sini kan bilang kadang nggak pede dari Tuhan atau enggak. Coba aja dipedein sampai, jadi aku always test that revelation to me, aku akan hold sampai proven wrong. Kalau itu salah, ya udah itu bukan dari Tuhan. Tapi kalau memang itu dari Tuhan, itu akan give me peace, give me freedom, dan paling penting adalah tidak mengasih sebuah fear. Ingat kan tadi pas aku sharing, nggak boleh ada fear. Anything ada message yang akhirnya kita kepikiran, aduh gimana nih, aku kok fear. Nah itu bukan dari Tuhan. Aku so far udah jalan 20 tahun sama Tuhan ya. Ketika ada fear that comes, itu bukan dari Tuhan. Ketika ada peace and hope, itu pasti dari Tuhan. Itu sih. Oke, thank you, George. Jadi, saudara yang bertanya tadi, saya mau ingetin, saya mau ingetin bahwa perjalanan Anda dengan Tuhan atau perjalanan kita dengan Tuhan itu akan mengajarkan kita untuk ngerti yang mana yang dari Tuhan atau bukan.
Kenapa? Karena semakin Anda intim dengan Tuhan, Anda akan tahu yang palsu yang mana. Amin. Nah, kalau ditanya perjalanan dengan Tuhan gimana? Yordan sudah share, saudara. Tiap hari mendengarkan firman Tuhan. Saudara, jelas ya? Ya, resepnya jelas, saudara. Menjalaninya yang kadang-kadang nggak kuat. Ya, kenapa? Karena fakta yang masuk ke sini terus banget. Ya, saya senang. Saya lupa Bill atau siapa yang atau Chris Walton yang ngomong. Fear is belief the wrong God. Takut itu percaya sama Tuhan yang salah, saudara. Ya, saya nggak mau nambahin lagi karena ini udah semakin malam. Tapi hari ini rasanya harusnya CPU kita semua panas. Ya, harusnya CPU kita panas banget. Ya, karena ada hal yang biasanya kayak gini kok, ini ternyata gini dan ada ayatnya lagi. Nah, tuh. Betul lah, betul. Ya. Saya lihat dari tadi Tracy ketawa-ketawa, kayaknya satu hari Tracy harus diminta juga. Ya, biar semakin meletus. Ya kan? Oke. Saya rasa cukup ya yang dari Yordan. Nanti saya minta Yordan untuk doain kita semua. Ya. Dalam doa tutup. Oke, silakan Yordan. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Hamba-Mu bisa sharing firman Engkau Tuhan. Meskipun aku merasa tidak perfect, tetapi I know whatever I share Tuhan, firman message yang ke telinga mereka Tuhan, Engkau akan, the Spirit always remind them and give them revelation of their own Lord. So Tuhan, aku terima kasih Tuhan atas Reva, dan aku percaya Tuhan Engkau akan memakai Reva lebih lagi untuk membuat impact kepada orang-orang di sana Tuhan, yang memerlu melihat Engkau dengan perspektif yang benar, perspektif yang luar biasa Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, berterima kasih Tuhan atas kesempatan ini Tuhan, kami bisa saling bersharing, berfellowship Tuhan. I just want to pray also Lord that Tuhan berilah kami Tuhan your health Lord, your provision Lord, as we are the ambassadors of heaven Lord. Remind us Tuhan, pekerjaan kami di dunia ini tidak terlalu fokus kepada hal-hal yang di dunia, tetapi fokus kepada hal-hal yang di surga Tuhan. Dan remind us always Tuhan bahwa semua heavenly resources and supplies always been with us, Lord, that we do not need to fear, do not need to worry, Tuhan, di mana Engkau akan supply yang kebutuhan kami, Tuhan. Bahkan you will always satisfy the desire of our heart, Lord. Lord, give us your Holy Spirit. Remind us, Lord, that your Holy Spirit is with us, di mana kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa, di mana kita bisa memberi impact dan kita bisa jadi solution provider Tuhan kepada orang-orang yang memerlukan Tuhan. Dan di mana Tuhan remind us always Tuhan untuk mencerminkan Tuhan your image kepada sekitar kami, di mana orang-orang ketika melihat kami, mereka melihat Engkau Tuhan. Lord, help us to renew our minds every day, di mana kita juga mendengar firman Engkau Tuhan day by day, that our life will be transformed into your glorious image, Lord. So once again Tuhan, terima kasih. Berkatilah kami semua Tuhan sebelum kami tidur, memberikan kami the best sleep Lord, and you give us rest Tuhan, di mana tomorrow Lord when we wake up we'll be so fresh and we're so alive as your ambassadors Lord. So terima kasih once again Tuhan atas kesempatan ini kami bisa bertemu di Zoom. In Jesus name we pray, and all God's people say Amen. Amen. Amen.